Kering siapa nanya si Yerbun, halo semuanya, welcome back. Ya, sesuai dengan judulnya, hari ini yang bakal kalian lihat adalah perjalanan aku dan Opa untuk menuju garis 2. Ya, bertemu sama si baby, semoga nanti sampai lahiran. Aku mau jelasin aja dulu sebelum ke videonya. Jadi video ini diambil di sekitar bulan Juli sampai Agustus 2021. Dan aku jelasin backgroundnya sedikit aja ya. BTW behind the scene cerita ini, atau kalau misalnya kalian ngerasa video ini kepanjangan atau gimana, aku udah naruh highlight di Instagram aku, jadi kalian bisa langsung aja cek di Instagram kalau kalian mau baca-baca mungkin yang cerita-cerita behind the scene yang ke cover di video ini. Karena sebenarnya aku nggak niat untuk bikin video tadinya, karena aku tipikal orang yang kayak if you suffer, atau kalau kamu lagi bersakit-sakit gitu, orang lain nggak perlu tahu. Cuman ya udahlah, ini kayak kenang-kenangan. Jadi jadi ada video-videonya yang mungkin agak kepotong-kepotong atau bagaimana kayak gitu ya. Aku mau jelasin aja dulu alasannya. Aku mau jelasin prosesnya kenapa sampai di tahap ini gitu ya. Jadi seperti yang kalian tahu, aku udah pernah share video dimana aku divonis PCOS sama dokter. Dan setelah divonis PCOS, aku promil di Opjin dengan cara minum obat yang diminum di hari ketiga setelah di hari ketiga siklus menstruasi, dan diminum selama 5 hari gitu kan. Cuman ternyata geng, setelah 4 bulan atau 4 kali siklus percobaan itu, ternyata badan aku itu responnya nggak begitu bagus, alias gimana ya, obatnya itu tidak memberikan pengaruh yang banyak untuk membesarkan ukuran telur. Jadi kalau kita itu kalau mau pembuahan kayak gitu, itu ukuran telurnya harus sesuai dengan standar gitu kan. Cuman obat itu nggak, di tubuh aku kayaknya nggak bereaksi. Bahkan aku udah disuntik ke hormon juga, tapi ternyata nggak bereaksi bagus. Jadi akhirnya karena aturan di Korea sendiri, Opjin itu dia ada maksimal obat untuk yang bisa diberikan kepada ibu atau orang yang lagi promil. Jadi karena itu gagal, aku dipindahin atau aku dirujuk ke yang namanya fertility clinic, atau kalau bahasa Koreanya Nan'im Byongwon. Jadi aku dirujuk ke situ yang memang dia itu lebih bisa bisa lebih berfokus gitu ya sama program kehamilan kayak gitu. Jadi orang-orang di Korea yang melakukan program hamil pasti bakal pergi ke Nan'im Byongwon. Mungkin kalau di Indonesia kalian pernah ngeliat klinik IVF, klinik bayi tabung, atau klinik promil kayak gitu-gitu ya. Pokoknya intinya sama seperti itu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ke situ sama si Opa, dan di situ aku nggak perlu dicek lagi karena sebelumnya kan aku udah tes hormon, tes cek darah gitu, cek darah hormon, dan ada hormon aku yang tinggi, yang agak susah memang untuk mematangkan telur kayak gitu. Terus kalau si Opa dicek ulang, jadi Opa cek darah dan juga cek sperma. Jadi spermanya itu dicek yang volumenya, terus kualitas spermanya, mortality, gampang mati nggak spermanya, gerak spermanya, bentuk spermanya, pokoknya lengkap semuanya. Dan ya, setelah di fertility clinic ini, aku nggak minum obat lewat mulut lagi geng seperti di Opjin, tapi aku suntik hormon lagi untuk memperbesar telur. Nanti ada di videonya. Nanti ada di video belakang-belakang dimana aku melakukan proses suntik. Jadi aku disuntik itu setiap 2 hari sekali aku harus ke rumah sakit. Jadi 2 hari sekali ke rumah sakit di USG apakah ukuran telur udah besar atau belum. Kalau belum, suntik lagi. Dan juga kalau dokter bilang harus suntik di rumah sendiri, aku suntik di rumah sendiri. So ya, langsung aja kali ya ke videonya. 어디가 아파요?
어디가 아파요? 보여줘요. Blood. Blood. 아 무서워 잠깐만. 여기 잡고 슉. 하고 또 참아야지. 90. Hai gengs, aku mau nambahin, sorry ya sambil tiduran karena aku di bawah selimut karena mulai dingin dan aku sejak hamil ini gampang dingin banget, jadi aku di balik selimut ya. Aku mau nambahin aja kenapa aku melakukan inseminasi buatan, karena memang setelah dari hasil tes itu kata si dokter bisa dilakukan inseminasi buatan ataupun kalau mau ya sekalian bisa bayi tabung. Cuman kalau bayi tabung itu karena baru bisa dilakukan di bulan selanjutnya, jadi aku sama si Opa memutuskan untuk udah kita coba dulu inseminasi buatan, kalaupun toh gagal gitu kan ya udah bisa dicoba terus berulang gitu kan. Jadi prosedur inseminasi buatan ini juga didukung sama pemerintah Korea gitu kan. Jadi kita dapat bantuan dana dari pemerintah Korea. Ini bakal aku bahas di video selanjutnya kayaknya ya, karena lumayan panjang. Jadi masalah pendanaan ini bakal aku bahas di video selanjutnya. Dan prosedur inseminasi buatannya itu seperti apa? Jadi setelah aku disuntik hormon ya, disuntik hormon yang di perut itu, sampai ukuran telurnya sudah benar sesuai standar, itu nanti spermanya si Opa bakal dikonsentrasikan dan setelah dikonsentrasikan nanti bakal dibantu sama dokter untuk dimasukkan ke dalam rahim aku kayak gitu. Jadi ya seperti itu, dan ya ini kelanjutan dari prosesnya. Halo guys, aku lagi di bawah apartemen, lagi nunggu Opa turun. Dan hari ini adalah hari dimana kita finally bisa inseminasi buatan, dimana nanti cairannya Opa itu bakal dikonsentrasikan dengan segala macamnya, aku nggak tahu. Dan nanti bakal dimasukin ke dalam ini, ke dalam tubuh aku ini ya, kayak gitu. Saya doakan semoga kali ini sukses. Hasilnya bisa dilihat 2 minggu lagi setelah hari ini. Jadi aku nggak tahu apakah nanti berhasil atau enggak, Mbak ya. Minta doanya aja ya, semoga berhasil. So, mana lagi nih Opa? Lama banget. Kita udah di rumah. Jadi tadi nggak boleh ngevideoin ya di dalam itunya, di dalam rumah sakitnya, kan bukan di dalam rumah sakitnya sih, lebih tepatnya di dalam ruangannya, karena kan semua harus steril kecil Bu. Terus abis itu ya hari ini udah sukses inseminasi buatannya, harus nunggu 2 minggu lagi, 2 minggu dari sekarang untuk datang ke rumah sakit dan dan tes tes darah gitu. Jadi dari tes darah itu nanti kita bisa tahu apakah aku hamil atau enggak kayak gitu. So sampai ketemu 2 minggu lagi kecil. Lagi main HP mulu gitu. Hai geng, selamat pagi. Jadi hari ini adalah hari dimana kita mau pergi tes gitu. Dan sebenarnya dari 2 hari lalu Opa itu udah nyuruh aku untuk tes kehamilan, tes pack gitu. Dan aku udah coba tes pack ya gengs ya, aku udah coba untuk tes pack, ditungguin sama si Opa, jadi tidak ada sensasi kejutan dengan segala macamnya. Ditungguin sama si Opa dan hasilnya itu udah kelihatan 2 garis tapi tipis gitu. 2 garisnya tuh masih tipis, dan pagi ini nyoba lagi 2 garisnya udah lebih tebel sih daripada yang 2 hari yang lalu. Jadi semoga nanti setelah dites setelah tes darah gitu bisa dipastiin sama dokter kalau aku tuh hamil gitu ya, semoga finger cross Mbak ya. Sekarang Opa lagi mau mandi karena kan kita harus pergi ke rumah sakit, dan habis itu baru aku mandi. So ya
Doain ya gengs ya. Oh my god, aku deg-degan. Halo gengs, kita mau OTW ke rumah sakit, mau tes darah. Agak nervous sebenarnya, agak nervous, agak takut karena di sisi lain dia pengen, di sisi lain tidak mau berharap terlalu banyak gitu karena takutnya dikecewain dengan segala macamnya. So aku sama opa nyantai banget dan gengs dance. Pagi ini sekitar jam 10 ini tes darah, terus nanti hasilnya bakal ditelepon sekitar jam 4 atau jam 5 sore kayak gitu. Jadi dari jam 10 ini sampai jam 4 atau jam 5 sore aku mau ngapain nggak tahu, tapi yang jelas aku nggak mau di rumah aja, aku nggak mau diem, aku nggak mau cuman duduk merenung dengan segala macamnya karena aku pasti bakal mikir, aku pasti bakal panik, aku pasti bakal dengan segala macamnya. Makanya kemungkinan nanti kita bakal pergi ke sesuatu tempat dengan segala macamnya. Pokoknya ya udahlah ya, didoain aja semoga hasilnya bagus. 임신 피검사? 네, 하러 왔는데. 네. 오늘 아침에도 했어요. 두 줄 나와요. 2줄 나왔는데 약간 희미하거든요. Udah selesai tes darah. Terus sekarang kita mau OTW ke Songdo, gengs, karena aku nggak mau di rumah. Karena kalau di rumah pasti kepikiran. Jadi kita mau jalan-jalan aja, mau menghabiskan waktu karena mumpung hari ini opa libur juga, so mau menghabiskan waktu dengan segala macamnya biar tidak begitu kepikiran. Did you expect that Did you expect that I'm pregnant? I'm sure you're pregnant, yeah. Because you already get 2 stripes of HCG test. But that doesn't mean I'm pregnant. No, there's over 95% you're pregnant. Harus. Oh, si opa sih dari kemarin udah bilang, udah kalau yang namanya positif mah mau mau se blurry apapun hasilnya itu ya udah positif gitu loh, pasti hamil. Cuman aku nggak mau terlalu berharap, gengs. Nggak ya. 네네네. 네. Akunya tiba lupa bahasa Korea, jadi aku manggil si opa. Aku lagi di rumah mertua. 완료된 거죠? 네, 알겠습니다. The next day. Halo, selamat pagi gengs. Jadi hari ini aku mau tes darah lagi. Sekarang jam 8 dan aku bakal tes darah jam 9.40 kalau nggak salah. Terus juga ini udah 2 hari setelah aku tes darah kemarin. Hari ini bakal tes darah lagi yang kedua untuk memastikan kalau kehamilan aku ini berkembang kayak gitu. Jadi kan kalau yang kemarin udah positif, tapi kan perlu perlu dipantau juga apakah kehamilan aku ini berkembang atau enggak. Sejauh ini aku belum ngerasain tanda-tanda kehamilan atau segala macamnya. Doain hari ini hasil tes darahnya berjalan dengan baik, hasilnya juga baik seperti kemarin. So ya, aku ini lagi nunggu mau sarapan dulu, habis itu baru OTW ke rumah sakit. Hari ini aku OTW sendirian karena opa kerja. So ya, wish me luck. Untung udah mulai dikit-dikit bisa bahasa Korea ya. Kalau nggak ada pusing kayaknya. Jadi emang kayaknya tuh disuruh pinter dulu baru hamil, biar bisa ngobrol sama dokternya sendirian tanpa opa dengan segala macam. Oke. Oh my god, berantakan banget. Mbak ya gengs, aku baru aja nyampe di rumah habis jalan kaki dari rumah sakit bolak-balik. Udah disuntik. Udah disuntik, udah diambil darahnya, dan hari ini seperti kemarin bakal ditelepon sekitar jam 4 untuk tahu hasilnya. Dan aku mintanya mereka telepon ke opa karena takutnya kalau ada apa-apa akunya nggak ngerti gitu. Jadi bahasa Korea aku emang udah improve gitu, aku bisa ke rumah sakit sendiri, aku bisa ngobrol sama dokternya sendiri. Cuman masih ada beberapa kosakata yang mungkin bersangkutan dengan medis yang aku juga nggak begitu ngerti gitu ya. Jadi aku mintanya mereka telepon ke opa, jadi kalau ada apa-apa opa ngerti gitu. Jadi aku tinggal nunggu teleponnya opa. Nanti jam 4 setelah opa dapat telepon dia bakal telepon aku. So ya. 자기 어떻게? 결과 나왔어?
You're over double. 아, 그래? No, 다행이네. 496 아, 그래? 그거 뭐지? normal range야? Better than over. 아, 그래. 다행이네. 나 무서워, 저게. Suitable. 나 오늘 자기야. Next to sit and then? We can come to that hospital and check baby house. 그러고 가라. Congratulations. 2주 아니야? 2주 뒤 아니야? 다음 주에 오래. Tuesday? 알겠어. 나 무서워. Oh my god. Oh my god. Bentar, geng. Bentar. Jadi kenapa aku panik dan aku bingung adalah karena aku PCOS ya gengs ya. Jadi pikiran aku tuh kemana-mana. Takutnya kalau si babynya kenapa-napa dengan segala macamnya. Terus habis itu dan aku mikirnya kemarin itu 1 kali tes darah udah cukup gitu ya. Tapi ternyata harus tes 2 kali lagi. So I'm so scared. But ya ternyata ini udah dinyatain hamil sama dokternya, and dia bilang yes, you pregnant, kamu hamil, dan besok hari Selasa pagi kita disuruh ke rumah sakit untuk melihat si egg chip, untuk ngelihat si ke dalam itu ya, USG gitu maksudnya. Oh my god, I'm pregnant, oh shit. I'm going to be a parent, but sampai ketemu besok Selasa ya gengs ya. Nanti aku mau cerita-cerita sama si Opa kalau dia udah datang, mbak ya. Sampai ketemu besok Selasa, waktu kita udah ngeliat si rumah bayinya, udah ngeliat perkembangan babynya ya. Anjong, sampai ketemu Selasa ya. Oh my god. 네 생각은 어때? 나 임신하면? 임신하면 어떠냐고? 너 임신했잖아. 그치. 생각은 어때? 기분이 어때? 좋아? You have my junior. 어이구. 너무 좋아. 행복해? 우리 자기 건강하게 낳아주세요. 알겠어. 그럼 뭐 줄까? I will give my everything. 알겠어. Kita sekarang mau compa, kita mau first ultrasound. Soalnya kita mau ngecek si babynya udah seberapa usianya. So ya, semoga babynya healthy, semoga ada babynya. I just hope our baby is really healthy status. But can we see our baby? No, maybe we just see like a little bit of only like pulp, like dot, and then we just check baby house, right? Kita sebenarnya mau ngecek ini kantung itu loh, gengs, kantung bayinya. Jadi aku nggak tahu ya apakah kita udah bisa ngelihat bayinya, karena kan ini masih sekitar berapa ya? Aku tuh 5 minggu atau berapa gitu, belum tahu juga. So ya, semoga everything is fine, oke? Musawa. Gengs, jadi kita udah di rumah dan ini hasil USG-nya. Jadi masih kelihatan kecil banget kayak gini. Ini kecil banget ya kan. Dan ini katanya udah kantong bayinya atau egg chip-nya gitu. Dan minggu depan kita udah nggak perlu balik lagi ke fertility clinic atau ke klinik kesuburan. Jadi cukup ke klinik Obgyn aja untuk ngecek si kantong bayinya ini makin besar kayak gitu. Jadi doain ya, minggu depan kita bisa ke Obgyn, terus dilihat babynya nggak kenapa-napa, babynya berkembang dengan sehat gitu ya sampai lahiran. Amin. Dan ya, aku sama si Opa ngucapin makasih banyak sebenarnya sama kalian. Dan kalau kalian juga pejuang garis 2 sama seperti aku gitu, aku doain semoga segera menyusul. Semoga Tuhan kasih kalian baby yang cantik, yang sehat, yang ganteng, yang pinter di saat waktu yang tepat gitu kan, dalam kehidupan kalian masing-masing. Karena jujur setelah aku upload video yang aku divonis PCOS itu juga banyak banget yang DM ke aku untuk tetap semangat, untuk jangan menyerah. Jadi kayak itu encourage banget, karena memang ketika kita lagi dealing with infertility gitu ya, ketika kita lagi dealing dengan masalah
perbebian kayak gini, itu memang menurut aku mental support itu bener-bener harus yang jadi utama gitu ya. Jadi aku bersyukur banget aku punya kalian yang sayang sama aku punya orang-orang di sekitar yang sayang sama aku punya opa yang sayang sama aku. Jadi kalau memang misalnya kalian juga in the same position sama aku kayak gitu, feel free to DM me untuk cerita, untuk curhat dengan segala macam ya. Mungkin aku tidak bisa memberikan solusi, tapi aku siap mendengarkan cerita kalian dan keluh kesah kalian. Terus juga ya yang jelas aku sama si opa bersyukur banget sama Tuhan, karena nggak bisa dipungkirin juga ya gengs ya, seberapa kerasnya kita bakal berusaha, seberapa canggihnya teknologi, seberapa canggihnya sains gitu, kalau Tuhan bilang belum waktunya gitu, biasanya juga gak akan dikasih. Tapi puji Tuhan banget, Tuhan sudah memberikan izin kita. Jadi sekarang tugas aku dan si opa adalah untuk menjaga babynya, semoga bisa ketemu sampai dia lahir, bisa ketemu sampai dia on the earth side. Doain ya, doain gengs, finger crossed. Dan ya aku mengucapkan terima kasih sama kalian atas dukungan kalian, atas doa-doa kalian semuanya. So we can come this far gitu juga karena dukungan mental, dukungan support, dukungan cinta kalian. So yeah, oh my god, it's getting cold here. Ini udah mulai dingin-dingin dan iya gengs, sejak hamil aku memang sering kedinginan. Jadi itu aja videonya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan iya, see you in the next video. Stay healthy, stay happy, stay lovely. Annyeong.